tentang bidang politik pemerintahan pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang berlangsung di Indonesia pada saat itu. Nah, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, tentunya kita sudah mempersiapkan narasumber kita yang tentunya akan membawakan materi yang luar biasa untuk kita semua. Baiklah, kita akan sambut materi kita, yaitu Kak Eva Natalia. Untuk Kak Eva Natalia dipersilakan untuk masuk ke ruangan. Halo Kak Eva. Halo Kak Ulan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke Kak. Kak, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini Kak, bisa Kakak perkenalkan diri Kakak pada penonton-penonton kita pada hari ini supaya kita bisa mengenali siapa sih narasumber kita pada hari ini. Untuk Kak Eva, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Natalia, prodi PGSD, kelas E13, NIM 2213062230, semester 1. Sekian perkenalan dari saya. Baik Kak, untuk materi pada hari ini kita pastinya akan membahas materi yang sangat luar biasa nih Kak. Nah, di mana pembahasan kita pada hari ini itu tentang pemerintahan dan politik pada masa Hindu-Buddha ya Kak. Ya. Nah, kita langsung aja nih Kak, langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih Kak dampak Hindu-Buddha dalam bidang politik yang menurut Kakak nih masih ada sih sampai sekarang ini? Yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang dipimpin oleh seorang raja. Sebelum masuknya kerajaan Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia belum mengenal yang namanya sistem pemerintahan. Pada saat itu yang mereka kenal hanyalah sistem suku yang mengatur kehidupan sosial pada saat itu. Jadi pada saat itu tuh sistem pemerintahannya tuh dipimpin oleh kepala suku ya Kak? Iya. Nah, menurut Kakak nih pada materi yang udah Kakak baca atau teori-teori yang sudah Kakak cari nih, bagaimana sih bentuk sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha? Apakah pada saat itu apakah sudah ada pengaruh agama pada saat itu? Namun setelah ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan suku itu diganti dengan sistem kerajaan. Nah, di mana sistem kerajaan ini tidak lagi dipimpin oleh seorang kepala suku, melainkan oleh seorang raja yang dianggap dari titisan dewa atau kaum Brahmana. Oh, jadi sistem dari yang tadi sistemnya tuh seorang kepala suku yang memimpin beralih menjadi seorang raja nih Kak yang memimpinnya. Oh, jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih Kak perubahan pada masa Hindu-Buddha di bidang pemerintahan? Yaitu ditandai dengan adanya bidang pemerintahan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Awalnya sistem pemerintahan ini bercorak kesukuan dan kerakyatannya itu menjadi monarki dan hariki. Jadi yang tadinya kesukuan itu berubah menjadi monarki dan hariki ya Kak? Oh, jadi seperti itu. Nah, menurut Kakak nih, apakah masih ada yang Kakak lihat nih pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia sampai sekarang ini? Masih ada atau masih dilakukan Kak? Yaitu contohnya bidang arsitektur, navigasi, pelayaran, sistem pendidikan, bahasa dan sistem aksara, serta upacara atau tradisi. Jadi meskipun sudah mundur tradisinya, tetapi masih ada beberapa pengaruh yang masih terdapat di Indonesia hingga sampai saat ini ya Kak. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana sih sistem pendidikan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha? Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha ini, pengelolaan pendidikan adalah kaum Brahmana yang bersifat tidak formal, dapat mengundang para guru untuk datang ke istana melalui jalur kastanya masing-masing. Jadi pada saat itu sistem pendidikannya tuh belum formal ya Kak. Jadi dia tuh masih kayak gurunya itu masih dengan sistem mengundangnya kerajaan untuk bisa mendidik orang yang ingin punya pendidikan. Jadi seperti itu ya Kak.
diberikan adalah teologi, bahasa, sastra, ilmu kemasyarakatan, ilmu eksakta seperti perbintangan, perhitungan waktu, seni rupa, seni bangunan, ilmu pasti, dan lain sebagainya. Wah, jadi masih banyak sekali ya ilmu-ilmu yang masih diterapkan hingga sampai saat ini. Oke Kak Eva, sekian pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk penonton semua, sekian pemateri yang dapat kami sharingkan kepada kalian semua. Semoga pada hari ini materi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih Kak Eva.